ke-52, Roni berakhir. Aulia sedang melakukan sholat tahajud setelah sholat Isya. Tadi Aulia sudah sempat tidur terlebih dahulu, sebelum Sandi pergi mengantarkan nenek pulang ke rumah. Sampai sekarang Sandi belum ada kabar sama sekali. Mungkin dia masih disekap oleh Roni, atau entah di mana. Yang jelas, Aulia hanya bisa pasrah dan berdoa. Tidak mau terlalu gegabah dalam mengambil keputusan, karena Meisha sudah mengatakan akan merampungkan semuanya dengan caranya sendiri. Mungkin orang yang telah mengirimkan foto Sandi itu adalah Roni, untuk membuat rumah tangga Aulia dan Sandi menjadi hancur. Untung saja ada Meisha yang memberitahu semuanya sebelum foto itu dikirim. Kalau tidak, sudah bisa dipastikan Aulia dan Sandi akan berakhir. Sepertinya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melindungi bahtera rumah tangga Sandi dan Aulia. Aulia menengadahkan tangannya ke atas, berdoa meminta petunjuk pada Allah atas segala musibah yang menimpanya. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih telah memberikan bukti sebelum musibah ini terjadi. Hamba tahu Engkau Maha Adil, Maha Penolong, yang tidak pernah tidur untuk selalu mengawasi umat manusia, dan Maha mengetahui segala hal di dalam hidup kita. Tolonglah, jangan biarkan pernikahan kami goyah karena banyak yang mengusik. Kuatkan pondasinya agar selalu kokoh. Berilah kami rasa saling percaya dan kesetiaan, agar kami bisa menjalani semua ujian dengan ikhlas. Terima kasih ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemberi petunjuk. Meisha datang ke rumah sakit dan langsung meminta izin pada petugas yang sedang berjaga. Setelah mendapatkan izin, Meisha langsung menuju ke ruang rawat Aulia. Tadi Aulia telah mengirimkan lewat pesan di kamar nomor berapa dia dirawat, dan Meisha langsung ke situ saat ini juga. Aulia, bagaimana keadaanmu? Tanya Meisha yang baru saja datang. Alhamdulillah baik. Aku masih bingung di mana sebenarnya Sandi berada, ucap Aulia dengan raut tak khawatir. Sabar sayang, kamu pasti sanggup menghadapi ujian seperti ini. Sandi pasti baik-baik saja. Aulia menyentuh tangan Meisha dan menggenggamnya. Bagaimana perkembangannya, Mei? Tanya Aulia menatap sendu ke arah Meisha. Siapa yang tidak sedih kalau tahu suaminya belum pulang? Dan sepertinya Sandi sedang berada di tangan orang yang jahat. Apalagi ketika foto-foto yang dikirimkan ke ponsel Aulia membuat gadis itu semakin takut. Meisha menghela napas. Ternyata Roni itu benar-benar gila. Aku tidak menyangka dia melakukan hal gila seperti ini, Aulia. Mudah-mudahan kamu diberi kesabaran dan ketabahan. Kalau sampai hal ini tersebar luas, pasti akan menjatuhkan nama baik keluarga Prayoga, ucap Meisha memeluk Aulia dan mengelus bahunya. Iya, Mei, aku pasti akan selalu sabar. Hanya saja aku khawatir dengan keadaan Mas Sandi, jawab Aulia. Sandi pasti baik-baik saja. Sepertinya aku harus segera membongkar kejahatan Roni secepatnya. Setelah banyak bukti kuat yang akan memberatkannya di meja hijau, aku pastikan pria itu akan mendekam di penjara seumur hidupnya, jawab Meisha menenangkan Aulia yang terlihat menangis. Sepertinya dia sengaja mengirim foto ini ke nomor ponselmu, agar kami semua tahu bahwa Sandi telah berkhianat dengan wanita lain, ucap Meisha dengan napas yang memburu. Marah, kesal dan sedih melihat semua masalah ini. Aku sudah menghapus semua gambar yang ada di ponsel. Kamu jangan ikut terbawa suasana, Mei. Sepertinya kita harus hati-hati, ucap Aulia masih menahan sesak. Foto yang dikirim ke nomor Aulia adalah foto Sandi dengan seorang wanita yang berpose tidak senonoh. Wanita itu terlihat telanjang dan duduk di atas Sandi, yang juga sedang bertelanjang dada. Seakan mereka baru saja mempraktekkan gaya adegan bercinta.
Tapi ada yang mencurigakan, karena mata Sandi tertutup. Dari hal itu, Aulia tahu bahwa sebenarnya Sandi telah dijebak. Cih, gambar yang menjijikkan. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Roni? Aulia hanya menggelengkan kepalanya. Entahlah, mungkin dia tidak menyukai Mas Sandi karena Renata. Dulu Roni pernah memiliki rasa pada Renata, jawab Aulia. Sebenarnya, fakta yang terjadi adalah Roni yang waktu itu menghadang Sandi, mengatakan pada pria itu bahwa ia tertarik pada Aulia, dan akan mendapatkan istrinya itu. Sandi yang emosi dan sangat marah, langsung memukul wajah Roni seketika. Kemudian dua orang bodyguard Roni keluar dan akhirnya membius Sandi. Aku ingin membatalkan pernikahan kita, ucap Feby membuat Roni membelalakkan matanya. Kenapa? Jangan harap kamu bisa meninggalkan aku. Feby menggeleng. Tapi aku sudah tidak mencintaimu lagi. Jangan sampai mengusik kehidupanku setelah ini, ucap Feby lantang. Gadis itu sudah bertekad akan menyerah dengan Roni, karena ternyata calon suaminya itu bukan pria yang baik. Meskipun Feby masih sangat mencintai Roni. Jangan sampai berpikir bisa pergi dariku. Roni geram, kemudian menarik tangan Feby untuk dibawa ke dalam kamar. Hentikan, atau kamu akan menyesal. Tidak akan, sayang. Roni dengan brutal menarik baju Feby. Tetapi tiba-tiba ada segerombolan orang masuk ke dalam kamar itu dan meringkus Roni. Hei, siapa kalian? Teriak Roni. Ikut kami ke kantor polisi. Feby sangat bersyukur karena petugas kepolisian datang tepat waktu. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih karena aku masih diberi keselamatan. Feby duduk di lantai sambil memegang dadanya yang masih bertalu kencang. Sedangkan Roni meronta dan berteriak, tidak terima kalau petugas itu menyeretnya keluar dari dalam apartemen itu. Sandi mengerjap dan langsung membuka matanya lebar. Pria itu menatap sekeliling. Nampak tidak asing dengan ruangan itu. Astagfirullah. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku bisa di kamarku sendiri? Sandi melihat sekeliling. Sandi ingat kemarin malam dia bergegas ke rumah sakit untuk menemani Aulia yang sedang diopnam. Tapi di tengah jalan, dia dihadang oleh Roni dan akhirnya dia dibius oleh anak buah Roni. Mas, sudah bangun? Sandi menoleh melihat istrinya yang masuk ke dalam kamar. Sayang, kenapa Mas ada di sini? Dan kamu kapan keluar dari rumah sakit? Tanya Sandi heran. Mas sudah 2 hari nggak bangun-bangun. Kita semua sangat khawatir. Mas bagaimana? Apa ada yang masih sakit? Tanya Aulia. Sandi ingin menjawab tetapi ragu. Minum vitamin dulu ya mas. Sandi menatap Aulia lekat. Sayang, apa yang terjadi dengan Roni? Akhirnya Sandi mengatakan hal yang dari tadi mengganjal di hatinya. Roni sudah dipenjara kemarin. Mesha dan Feby yang membawa pria itu ke pengadilan, jawab Aulia. Sandi terkejut mendengar berita itu. Tapi dia juga bersyukur karena pria seperti Roni memang tidak diperbolehkan untuk berkeliaran. Untuk Renata, wanita itu juga sudah pasrah dengan nasibnya. Hamil di luar nikah tanpa seorang suami. Dia sudah sadar akan perbuatannya yang dulu pernah bermain-main dengan Roni, hanya untuk bisa bersama dengan Sandi. Tapi ternyata semuanya malah menjadi bumerang untuk dirinya. Kini Renata ingin bertobat dan merubah penampilannya dengan hijab dan gamis yang panjang. Bersama